Halo guys, kembali lagi sama gue Teguh Firmansyah. Pada video kali ini gue akan mereview custom ROM Corvus yang versi Android 10 dan versi dari custom ROM-nya adalah 3.0. Waktu beberapa hari atau minggu yang lalu gue udah review yang Corvus 1.0 dan itu masih belum terlalu stabil gitu. Nah, di custom ROM ini lebih stabil dan ada beberapa updatean. Oke, apakah ROM ini rekomen? Simak terus ya. Nah oke, untuk update yang paling penting menurut gue adalah di custom ROM Corvus ini fingerprintnya udah bisa. Di sini gue kan pakai fingerprint yang Goodix ya. Kalau FPC sih di Android 10 sebenarnya udah bisa lamanya. Nah tapi kalau yang di Goodix tuh belum. Tapi di custom ROM ini udah fix. Soalnya ya banyak sih yang Android 10 yang udah fix juga. Kalian bisa cari di keamanan, setelah itu kalian pilih sidik jari. Di sini gue udah pasang sidik jari gue 2 yang pasti bisa di HP gue atau di fingerprint yang tipenya Goodix. Nah oke, selanjutnya ada fitur tambahan yang menurut gue bagus juga. Kita pilih ke Dirty Tweaks. Nah di sini tampilannya juga berubah. Ada seperti sistem lock screen, status bar, hardware. Jadi dia tipenya kalian tinggal geser aja. Nah di sini ada tulisan yang bernama baterai option. Ada agresif baterai. Bentar, kepencet. Nah di sini ada auto enable on battery saver. Jadi di custom ROM ini gue berani jamin kalau baterai kalian akan lebih awet dari custom ROM Android 10 lainnya. Karena ada mode agresif baterai. Nah terus ada baterai estimates ya, ini sih bukan fitur sih, di Android 10 juga udah banyak. Nah setelah itu yang menarik lagi adalah di bagian notification. Mana ya notification? Nah notifikasi dia masih ada yang bernama @lightning, terus blink flashlight on call. Jadi kalau HP kalian di telepon itu flashnya akan nyala kedip-kedip kayak HP iPhone. Kalau kalian pernah pakai iPhone harusnya kalian pernah lihat kayak gitu, tapi menurut gue norak sih kalau di tempat umum. Jadi gue pilih disable aja, tapi buat kalian yang mungkin mau nyoba nggak apa-apa. Terus masih ada @lightning tadi mana ya? Nah di sini ada @lightning. Jadi di sisi-sisi gitunya ada warna biru-biru. Enggak sih, ini bisa disetting. Nah di sini bisa disetting colornya. Nah jangan lupa juga di ROM ini disematin fitur yang bernama gaming mode. Jadi bisa buat ngeblok aplikasi yang berjalan di latar belakang atau ngeblok notifikasi. Kalian enable aja kalau kalian menurut kalian perlu gitu. Tapi karena gue agak terlalu maniak bermain game, jadi ya nggak gue pakai. Gue lebih suka pakai mode jangan ganggu di sini. Oh iya, yang menarik lainnya adalah di bagian status bar. Setelah itu kalian masuk ke bagian apa ya? Gue lupa nih. Quick setting. Nah di sini kalian bisa custom footer text. Jadi kalian bisa pakai nama kalian di sini. Tapi kalau gue pakainya Stay Corvus. Ini bisa diganti. Setelah itu kalian ke bawah ada header image juga. Nah di sini kalian bisa nyesuaiin nih image height offsetnya itu sampai berapa, terus darket image nya. Misalnya di sini gue kecilin jadi cuma segini. Kalau kita tinggiin sampai full nanti akan seperti UI status bar atau UI atau status bar custom ROM OS. Jadi dia akan panjang. Jadi buat kalian yang ingin bikin status bar kayak One UI gitu bisa di custom ROM ini ya, karena Android 10 gitu substratum Floader aja yang bikin status bar yang keren kayak gini tuh harus di Android 10. Nah oke, mungkin kalian yang tanya, bang baterainya gimana bang? Nah untuk baterainya waktu itu gue udah pernah screenshot. Kita cari dulu albumnya. Nah di sini gue udah nemu.
Di sini shotnya dapat 7 jam 31 menit dan baterainya sisa 21%. Apakah ini awet? Menurut gua awet. Tapi ini cuma sosmed. Nah, masalahnya di sini gue tuh pakai HTTP injektor yang baterainya bikin agak boros. Mungkin borosnya tuh sampai 1 jam hingga 2 jaman lah. Misalnya shot kalian bisa dapat 8 jam nih, dikurangin dari HTTP injektornya jadi sejam jadi 7 jam gitu menurut gue. Soalnya aplikasi ini lumayan berat dan berjalan terus di latar belakang. Penggunaannya sih cuma WhatsApp, YouTube, Pixel Lab, sama alat edit untuk lainnya. Gue belum nyoba tes game di sini, tapi buat kalian yang tertarik untuk gue nyobain game di custom room ini, kalian bisa komentar aja di bawah. Oh ya, default kernel dari custom room ini adalah Clarity R18, jadi kalian nggak perlu install kernel lagi, karena menurut gue kernel di custom room ini udah bagus dan performanya juga ngebut. Ya oke, mungkin segitu aja video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like, yang nggak suka dislike aja, dan kita balik ke video selanjutnya.